Kenapa lagi kita mau bangun bandara, sedangkan bandara di Morowali sudah ada, bandara pemerintah. Kenapa lagi mau dibangun bandara lagi di kawasan industri? Mendingan anggaran pembangunan bandara di PT IMIP itu di kawasan industri dialihkan saja untuk membangun di bandara di pemerintah. Agar kita bisa mengontrol itu. Sehingga tidak terjadi dualisme pembangunan bandara. Disitulah awal sedikit miskomunikasi kami tidak sinkron oleh pihak manajemen. Sehingga mereka memaksakan. Penutup, tapi di sini ada mantan ketua DPRD Morowali. Ia akan berbicara soal tambang terkait dengan pertemuan tokoh-tokoh kritis dengan Pak Presiden. Silakan Bang Iwan ya. Ya. Anda ketua DPRD Morowali, kita berikan tangan. Ya. Mantan tahun berapa? Ketua DPRD Morowali periode 2014-2019. Oke, silakan. Berdiri, boleh. Ya, banyak nikelnya itu. Banyak nikel ya? Iya benar Bang, siap. Oke. Apa yang Anda mau sampaikan di sini? Baik, terkait terima kasih. pertemuan tokoh kritis dengan Pak Presiden. Iya. Baik, terima kasih. Ini sangat pesan moral bagi kami juga sebagai rakyat Indonesia khususnya Kabupaten Morowali. Oh, luar biasa. Dan kami berterima kasih malam hari ini hadir untuk menyuarakan suara hati kami yang terjadi di Morowali, yang semestinya terjadi, yang kami alami selama ini. Anda sengaja datang untuk hadir di acara ini? Allah Tuhan yang hadir malam hari ini untuk bertemu langsung menyampaikan suara hati kami dari Kabupaten Morowali. Oke. Silakan. Baik. Nama saya Irwan Arya Esos, saya mantan Ketua DPRD Kabupaten Morowali, periode 2014-2019. Bang Aiman, saya hadir di sini, terima kasih banyak untuk menyuarakan suara rakyat di tempat ini. Kami yang memiliki sumber kekayaan alam, khususnya bidang pertambangan nikel, tidak merasakan yang namanya kesejahteraan di negeri kami. Sehingga kami sangat menitip berat untuk persoalan ini kepada tokoh-tokoh nasional kami yang hari ini yang ada di hadapan kami untuk menyuarakan suara isi hati kami. Ya, bisa naik sini. Iya, baik, terima kasih. Anda tidak merasakan kesejahteraan. Ya. Ini bukan Anda saja maksudnya. Anda kan pasti punya warga di bawah, Ya. Anda punya jaringan di bawah di Morowali. Silakan. Betul. Morowali hari ini dikenal baik secara nasional maupun internasional dengan sumber kekayaan alamnya di pertambangan khususnya nikel. Luar biasa. Smelter di Morowali hadir dengan berbanyak investor investasi yang hadir. Luar Tapi negeri. baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri yang hadir di Morowali. Tapi namanya kesejahteraan, kami masyarakat Morowali belum merasakan yang nama kesejahteraan. Dan hari ini yang merasakan hanya elit-elit 10 tahun lalu yang menguasai negeri kami, yaitu masa Bapak Presiden Jokowi. Selama menjabat 10 tahun kami bersuara untuk menuntut keadilan dan kesejahteraan untuk rakyat, namun kami dibungkam, tidak bisa kami untuk bersuara secara langsung. Dibungkam kenapa? Seperti apa misalnya? Iya, kami mau menyuarakan, mau bersuara untuk meminta bagaimana bagi hasil untuk daerah kami dari segi pendapatan asli daerahnya. Kami hanya diberikan pendapatan asli daerah kami tidak sesuai dengan hasil yang mereka dapatkan sampai saat ini. Seandainya regulasi yang diberlakukan di daerah kami, khususnya di Kabupaten Morowali untuk sektor pertambangan nikel, diberikan seperti regulasi yang ada di Kabupaten Luwu Timur di Sorowako, bagi hasilnya dari PT Inco, kemungkinan besar kami masyarakat Morowali kurang lebih 200 jiwa, biar kami tidak bekerja, insya Allah kami akan digaji dengan hasil sumber daya alam kami yang ada di sana. Izin boleh tahu Pak Ya. Iwan Ketua DPR tahun? 2014-2019. Oh, satu periode ya. Satu periode. Dari partai apa Pak? Demokrat Pak, Oke. kemarin. Untuk informasi aja. Iya, itu pertama. Sekarang Anda masih Partai Demokrat? Sekarang saya lagi independen dulu Pak, untuk sementara. Bukan, Anda udah nggak punya Saya KTA lagi? partai dulu. Tidak berpartai? Iya, untuk sementara. Oke, Nggak tahu terus, ke depannya. iya, artinya Anda tidak mewakili suara partai maksud di sini kan? Iya. Tidak, ini independen. Independen Pak. Oke, tapi saya ingin tanya, tadi Anda merasakan bahwa tidak ada efek, tidak ada pengaruh dari Morowali selama 10 tahun terakhir itu tuh. Iya. Anda bicara soal ada yang membungkam dan seterusnya. Iya. Anda merasakan itu? Saya merasakan. Karena saya menyampaikan hal Siapa seperti yang membungkam? Aparat? dari segi manajemen perusahaan Oke. maupun dari segi aparat juga. Ada yang Iya. pernah kemudian ditangkap misalnya, dimintai keterangan dan seterusnya? Iya.
Contoh kasus kemarin, pada saat pembangunan bandara IMIP Kabupaten Morowali, kami kemarin mengkomplain Tahun berapa itu? 2017. Oke. Iya. Anda masih ketua DPR? Itu? Iya, masih. Sehingga kami sampaikan, kenapa lagi kita mau bangun bandara, sedangkan bandara di Morowali sudah ada, bandara pemerintah. Kenapa lagi mau dibangun bandara lagi di kawasan industri? Mendingan anggaran pembangunan bandara di PT IMIP itu di kawasan industri dialihkan saja untuk membangun di bandara di pemerintah. Agar kita bisa mengontrol itu. Sehingga tidak terjadi dualisme pembangunan bandara. Disitulah awal sedikit miskomunikasi kami tidak sinkron oleh pihak manajemen. Sehingga mereka memaksakan itu. Waktu itu masih bupatinya juga ya mensupport mereka, kami dari pihak DPRD tidak menerima. Ya. Itu. Saya pernah mewawancarai salah satu karyawan PT IMIP eksklusif ya. Ya. Yang mengatakan bahwa ada banyak TKA Cina di sana. Benar. Yang kemudian ketika ada petugas datang maka berbondong-bondong ribuan langsung dilarikan ke Betul. atas bukit. Benar. Lewat proses evakuasi bus dan seterusnya. Iya. Anda mengetahui itu? Saya tahu, itu benar adanya. Kami saja masuk di kawasan industri untuk mengecek bandara tersebut dilarang. Pejabat DPRD nggak bisa, ketua Nggak boleh. DPRD nggak bisa. Saya ketua DPRD waktu itu Pak dilarang untuk masuk. Bupati pun demikian. Ya, nggak tahu bupati, karena bupati saya pikir ya mungkin dia terafiliasi di Oke. lingkaran itu. Tapi ya kan? DPRD nggak bisa, satu pun nggak bisa, dari partai manapun nggak bisa. Saya nggak bisa. Contoh saya Pak, saya alami. Sehingga TKA hari ini kami mau mengecek bandara tersebut karena penerbangan di bandara kawasan industri IMIP itu 3 kali flight Airbus. Airbus. Oke. Satu pesawat aja membawa TKA itu berapa orang? Langsung ke sana. Langsung. Pesawat apa? Pesawat asing atau pesawat dalam negeri? Ya, tadi kami coba pantau. Yang landing itu pesawat Air Asia, Oke. kadang Citylink, kadang Batik. Oh, Indonesia lah. Indonesia. Oke. Tapi dia mampir dulu di bandara Manado. Oke, baik. Iya, Artinya internasional, ya. domestik lah. Domestik, bukan? iya. Ya, oke. Saya ingin tanya terakhir ya bagi Anda. Iya. Anda merasa bahwa kedaulatan Indonesia hilang di sana? Iya. 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 Hilang. Yang pertama, Dari mana Anda bisa membuktikan itu? Apa yang Anda rasakan? Terakhir, singkat saja. ya, karena kedaulatan wilayah itu yang pertama kami suarakan, dan kedaulatan sumber daya alam kami akan habis sebentar lagi. Kami belum bisa merasakan kesejahteraan. Untuk itu kami mengharapkan pada pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten, untuk mengkaji kembali tentang regulasi yang harus betul-betul diterapkan di sana. Anda tidak merasakan kesejahteraan. Anda bisa ceritakan Iya. rakyat miskin di sana seperti apa? Hari ini rakyat miskin Pak masih banyak, kurang lebih 60-70% masih di bawah garis kemiskinan. 70% di Morowali kemiskinan. Masih garis kemiskinan Pak. 10 tahun ada IMIP di sana, kurang Iya, lebih. kurang lebih. Luar Itu. biasa. Kami belum merasakan Pak. 70% miskin. Kurang Di lebih bawah 70%. garis kemiskinan. Iya, itu. Sehingga kami Ada meminta. smelter terbesar nikel di sana. Iya, benar. Wow. Smelter di sana ada 5. Pertama PT IMIP, kawasan industri, yang hari ini telah Smelter 5. 5 smelter di sana. Oke. Pertama PT IMIP itu yang memperluas kawasan industrinya. Satu kawasan industri lagi untuk pembangunan baterai listrik litium. Ya. Yang kedua hari ini lagi Pak pengembangan lagi kawasan industri untuk pabrik kelapa terbesar di Asia. Oke. Yang ketiga pabrik dari pihak BTIG, ini Cina juga. Yang berikutnya ada PT Transon, ada PT Wangxiang, smelter besar Semuanya juga. milik Tiongkok. Iya, dan hari ini lagi pembangunan smelter dari PT Vale Indonesia. Dan hari ini 70% masyarakat di sana miskin. Masih miskin. Oke, baik. Makasih. Iya, Makasih, Dokter. terima kasih. Oke. Silakan. Oh, Aku cuma mau menyambung beliau. oke, silakan. Kalau daerah tambang miskin itu bukan barang baru. 70% luar biasa. Iya. Setelah 10 tahun. Iya. Coba cek di daerah-daerah yang begitu banyak tambang kita, kesejahteraannya seperti apa. Itulah problem kita dari dahulu memang. Ternyata tambang ini tidak pernah sejauh ini loh ya, menyumbang kesejahteraan kepada warga terdampak. Oke. Silakan. Baik, Sekalian konsisten Mbak ya, sekalian closing. Ya. sangat tertarik itu tadi. Ya. Saya juga dari kampung, daerah yang banyak kebun, daerah yang banyak tambang. Provinsi saya Sumatera Selatan. APBN-nya hanya berkisar antara 10 triliun, sekian. Padahal sawit di situ
APBD. hampir 9 APBD provinsi. Pak? provinsi ya, Oke. hampir 9 juta hektar. Kemudian batu bara, kemudian juga minyak. Mengapa begitu? Sangat sependapat dengan beliau tadi, dikatakan bahwa ini kesalahan sejarah. Bukan kesalahan satu pemerintahan. Sawit itu sudah ada 30-40 tahun yang lalu karena sudah reprinting. Batu bara sudah ada sejak zaman Belanda. Demikian lain. Bagaimana cara mengatasinya? Saya ada satu solusi, bahkan saya sudah beredar video saya. Caranya bagaimana? Tidak lagi ini tambang ini kita serahkan batu bara misalnya kepada salah satu IUP ya. Kenapa pemerintah tidak mengatakan bahwa di sini batu baranya 50 juta ton atau 10 juta ton dengan luas segini. Itu aset pemerintah. Siapa yang mau masuk, pemerintah punya 50 juta ton, kalau dikalikan itu berapa? $10 aja per ton, maka dia akan dapat 500 juta US dollar. Yang ini, itu pemerintah. Kalau kamu mau masuk, kamu kerjakan semua, kamu dapat sahamnya 25%. Pemerintah 75%, dia bagi dengan daerah dan sebagainya. Semua pajak, semua restribusi, semua segala macam dibayar bersama. Keuntungan dibagi sekian persen, sekian persen. Kalau sekarang, ya sekarang saya tahu persis tambang ini, bagaimana? Pemegang IUP, dia hanya membayar restribusi dan membayar PPh badan. Pajak ya, pajak badan. Keuntungan yang lain dikurangi biaya operasional masuk ke investor. Nah, ini harus dirubah. Demikian juga untuk lahan. Misalnya saya, kalau lahan ini masih ada dulu, saya minta 100.000 hektar, dikasih lahan kosong. 100.000 hektar, saya mintakan keluar HGU. HGU itu 1 derajat di bawah hak milik. 100.000 saya bawa ke bank. Kalau saya hargai ini hanya 10 juta aja per hektar. 100.000 kali 10 juta berapa triliun saya dapat duit. Kos saya untuk mendapatkan 100.000 mungkin hanya 25 miliar. Balik dia. Saya masih punya duit banyak. Saya tanami lahan itu. Setelah itu saya go public. Cukup 25% saya go public. Saya udah dapat sekian triliun. Pergilah saya ke Kalimantan, pergi kemana. Maka artinya ini yang salah kita bersama yang membuat undang-undang. Undang-undangnya yang perlu dirubah. Saya siap memberi masukan untuk hal ini. Di video saya ada. Mengapa saya begitu? Saya tahu persis. Nah, bayangkan kalau satu tambang IUP saja isinya 10 juta atau 50 juta, ini yang kaya yang punya IUP. Dia hanya punya kewajiban PPh, restribusi, PBB, gaji karyawan, biaya operasi. Lebihnya sudah. Oke. Nah, inilah yang harus dibenahi. Artinya sistemnya yang... Oke. Kita kembali saat lagi, tetap bersama kami di Rakyat Bersuara.